Pemain Timnas Indonesia U22 motor penggerak serangan kontra Myanmar di SEA Games 2023. Sejumlah nama pemain Timnas Indonesia U22 tampaknya akan kembali diandalkan Indra Syafri untuk menjadi motor penggerak serangan melawan Myanmar pada laga kedua grup A SEA Games 2023. Setidaknya, ada 3 pemain penting yang memegang peran krusial dari masing-masing lini dalam skema bangun serangan Timnas Indonesia U22 pada laga pertama grup A melawan Filipina U22. Para pemain ini juga mencatatkan penampilan penuh selama 2x45 menit. Kontribusinya juga cukup terasa. Sebab, 2 nama diantaranya sukses menghasilkan gol maupun assist untuk skuad Garuda Muda. Pada laga selanjutnya melawan Myanmar yang akan berlangsung di Stadion Olimpiade Phnom Penh, Kamis, 4 Mei 2023, nama-nama pemain ini tampaknya akan menjadi tulang punggung Timnas Indonesia U22. Mereka diprediksi kembali diturunkan Indra Syafri sebagai starter untuk mengamankan laga kedua yang bakal bernilai krusial bagi Timnas Indonesia U22. Salah satu pemain yang paling berkontribusi di balik kemenangan pertama Timnas Indonesia U22 di grup A SEA Games 2023 ialah Ilham Rio Fahmi. Main asal Persija Jakarta itu sukses menyumbang 2 assist. Assist pertama tercipta setelah umpan silangnya disambar Marcelino Ferdinand, dan yang kedua lahir ketika skema serupa sukses dimaksimalkan oleh Fajar Fatur Rahman. Penampilan pemain muda terbaik dari Liga 1 2022-2023 ini memang ciamik. Dalam beberapa momen, Rio Fahmi mampu mengeksploitasi ruang kosong di area penyerangan, khususnya sisi kanan. Sepanjang pertandingan, Rio Fahmi memang sukses menciptakan 3 kali umpan silang sukses alias successful crosses. 2 diantaranya berhasil dikonversi menjadi gol oleh rekan-rekannya. Bukan tidak mungkin, pemain asal Banjarnegara ini akan kembali mendapat kepercayaan dari Indra Syafri untuk tampil pada laga kontra Myanmar. Selanjutnya, pemain yang juga memegang peran penting dalam fase menyerang Timnas Indonesia U22 ialah Marcelino Ferdinand. Dia mengisi posisi nomor 8 bersama Beckham Putra Nugraha. Terlepas dari 1 golnya pada laga pertama, Marcelino Ferdinand memang punya peran aktif untuk menjadi jembatan antar lini skuad Garuda Muda, baik dalam fase bangun serangan maupun fase penyerangan. Pemain yang kini berkarir bersama KMSK Deinze ini kerap kali turun untuk menjemput bola, lalu mendistribusikan alur serangan ke area-area yang terbuka. Sepanjang laga pertama melawan Timnas Filipina U22, gelandang berusia 18 tahun ini termasuk salah satu nama yang mencatatkan operan sukses tertinggi, yakni dengan torehan 38 kali. Sulit menang atas Laos, Vietnam diminta pakar sepak bola ASEAN lupakan mimpi ke final SEA Games 2023. Timnas U22 Vietnam sukses meraih kemenangan 2-0 atas Timnas U22 Laos dalam laga grup B SEA Games 2023 yang berlangsung di Visaka Stadium, Phnom Penh, Minggu, tanggal 30 April tahun 2023. Timnas U22 Vietnam berhasil meraih kemenangan lewat gol yang dicetak Van Tung Nguyen pada menit kedua dan Quoc Viet Nguyen, 90. Kemenangan tersebut membawa Vietnam berada di posisi runner-up grup B di bawah Thailand. Sebelumnya, Timnas U22 Thailand juga menang 3-1 atas Singapura. Meski berhasil meraih 3 poin dalam laga ini, publik Vietnam kecewa dengan penampilan anak asuh Filipetro Usir tersebut. Pasalnya, permainan Vietnam sangat buruk dalam kemenangan atas Laos tersebut. Laos yang levelnya notabene berada di bawah Vietnam sanggup menciptakan sejumlah peluang berbahaya. Meski begitu, Vietnam lebih beruntung karena tidak ada satupun peluang matang yang berbuah gol untuk Laos. Permainan Timnas U22 Vietnam malam itu mendapatkan tanggapan dari pengamat.
Salah satunya adalah mantan pemain timnas Vietnam yaitu Phu Man Tan. Menurutnya, hasil ini mencerminkan situasi pertandingan. Hasil 2-0 mencerminkan situasi pertandingan dan mentalitas para pemain, ujar Phu Man Tan dikutip bolasport.com dari soha.vn. Kami bermain melawan Laos seperti ini, sulit, tidak sepadan dengan perbedaan level antara kami dan Laos selama bertahun-tahun. Tentu semua ada alasannya, secara keseluruhan tim sangat tegang. Kami tidak mempersiapkan diri dengan baik sebelum turnamen. Selain itu, di laga pembuka, kedua kubu kerap mengalami kesulitan menembak. Level kami lebih baik, tetapi mungkin lebih rendah dari diri kami sendiri, atau Laos meningkat, jadi pertandingannya sangat sulit, lanjutnya. Phu mengkritik keras strategi yang diterapkan oleh Troussier yang disebut tidak sesuai dengan kelebihan para pemain Vietnam. Menurutnya, taktik Troussier tidak mampu mengeluarkan seluruh kemampuan terbaik timnas U22 Vietnam. Selain itu, Phu menyebut negaranya beruntung menang atas Laos kemarin malam. Pelatih Troussier ingin membiarkan tim menahan bola untuk menyerang, ujar Phu Man Tan. Tetapi taktiknya tidak jelas, cara kami bermain tidak bisa memunculkan inisiatif. Sekarang kami juga beruntung masih bertemu Laos, tim yang jauh lebih lemah. Level Laos tidak terlalu bagus, kami masih bermain kurang mengontrol bola dan menyerang. Sebelum kami mencetak gol kedua, Laos sempat beberapa kali hampir menyamakan kedudukan. Dari situ bisa kita lihat, sejak awal SEA Games tahun ini memang berat, meski kami memiliki 3 poin, masih ada sesuatu yang membebani, yaitu kurangnya kepercayaan diri, lanjutnya. Pada pertandingan berikutnya, Vietnam bakal menghadapi Singapura yang baru saja kalah 1-3 dari Thailand. Meski di atas kertas jauh lebih diunggulkan, Phu Man Tan meminta timnas U22 Vietnam tetap berhati-hati karena pertandingan bakal berjalan sulit. Pertandingan melawan Singapura adalah sesuatu yang perlu kami pikirkan dengan hati-hati. Kami sudah memiliki 3 poin melawan Laos tetapi pertandingan berikutnya tidak akan mudah, ujar Phu Man Tan. Thailand adalah saingan, kami perkirakan akan sulit. Tetapi setelah hari ini, saya tahu bahkan pertandingan berikutnya melawan Singapura tidak akan mudah, akan sangat sulit, lanjutnya. Jika tetap tampil seperti melawan Laos, Phu Man Tan tidak berani menjamin bahwa Vietnam kembali masuk final seperti 2 edisi sebelumnya. Di SEA Games kali ini kami kekurangan banyak senjata untuk memastikan keberhasilan jika dibandingkan dengan 2 edisi sebelumnya, ujar Phu Man Tan. Dalam 2 periode sebelumnya, kami masih percaya diri. Tetapi kali ini, setelah pertandingan melawan Laos, tidak, siapa yang berani percaya kami akan lolos ke final, tidak mudah bagi kami untuk bertemu Singapura, tetapi rintangan terbesarnya adalah Malaysia, tidak perlu menyebut Thailand karena kita tahu mereka sangat kuat, jika kami memenangi laga melawan Singapura, itu akan lebih memotivasi, tetapi jika kami tidak menang, itu akan sangat sulit, lanjutnya. Jangan puas dulu, timnas U22 Indonesia masih miliki PR jelang lawan Myanmar di SEA Games 2023. Para pemain timnas U22 Indonesia dilarang bersantai ataupun merasa puas terlebih dahulu, sebab jelang laga kedua di SEA Games 2023 skuad Garuda Muda masih memiliki pekerjaan rumah, PR, yang harus segera diperbaiki. Timnas U22 Indonesia memang berhasil mengawali perjalanan SEA Games 2023 dengan cukup bagus. Skuad Garuda Muda sukses menang 3-0 atas Filipina dalam laga perdana grup A SEA Games 2023 pada Sabtu, tanggal 30 April tahun 2023. Meski tim asuhan Indra Syafri itu merah kemenangan, Rizky Ridho dan kawan-kawan dilarang bersantai atau cepat merasa puas. Sebab timnas U22 Indonesia masih memiliki 3 laga sisa dalam penyisihan grup A. Pada laga berikutnya, timnas U22 Indonesia akan menghadapi timnas U22 Myanmar pada Kamis, tanggal 4 Mei tahun 2023. Jelang menghadapi laga ini, Witan Sulaiman dan kawan-kawan harus mempersiapkan tim dengan baik. Bahkan beberapa kekurangan timnas U22 Indonesia masih terlihat cukup jelas. Sehingga harus diperbaiki apabila ingin bisa lolos dan melangkah hingga ke babak semifinal maupun final SEA Games 2023. Ada beberapa catatan yang harus diperbaiki timnas U22 Indonesia ke depannya.
Lini tengah, pada laga perdana Timnas U22 Indonesia melawan Filipina, lini tengah tim asuhan Indra Syafri masih mendapat sorotan. Lini tengah masih ada gap atau jarak antara ke lini depan maupun belakang. Karena jarak ini kesalahan dalam mengumpan pun terus terjadi. Bahkan awal-awal pertandingan berlangsung para pemain Timnas U22 Indonesia masih terlalu takut-takut sehingga banyak kesalahan dilakukan. Kesalahan memberi umpan ke ini pun beberapa kali hampir membawa petaka buat lini belakang Timnas U22 Indonesia. Bagaimana tidak penyerang Filipina beberapa kali mendapatkan peluang. Hanya saja para pemain Filipina tak cukup bagus dalam memanfaatkan peluang, sehingga gawang Hernando Ari tetap aman hingga pertandingan berakhir. Tak hanya masalah salah umpan yang bisa berakibat fatal buat lini belakang. Tetapi, beberapa kali lini tengah melakukan kesalahan hingga penyerang Timnas U22 Indonesia pun mandek. Penyerang Timnas U22 mandek karena salah umpan yang dilakukan para pemain. Padahal lini tengah sendiri sebenarnya diharapkan bisa menjadi motor untuk para penyerang Timnas U22 Indonesia. Tetapi, karena beberapa kesalahan yang terus dilakukan tak banyak peluang yang mampu dimanfaatkan Timnas U22 Indonesia. Terkait hal ini tentu saja harus segera diperbaiki. Sebab apabila kesalahan-kesalahan ini terus dilakukan akan menjadi ancaman tersendiri buat Timnas U22 Indonesia. Permasalahan lain yakni terkait kebugaran para pemain yang tentunya ini bisa menjadi PR tersendiri buat tim pelatih. Pada ajang 2 tahunan ini masing-masing negara hanya diperbolehkan mendaftarkan 20 pemain. Dengan begitu, tentu saja tak banyak pemain cadangan yang dimiliki tim pelatih untuk menghadapi SEA Games 2023 ini. Kebugaran pemain memang jadi catatan karena dalam ajang ini cuaca di Asia Tenggara sedang tidak baik-baik saja. Negara-negara di Asia Tenggara tengah menghadapi cuaca panas ekstrim. Bahkan saat pertandingan Timnas U22 melawan Filipina berlangsung diperkirakan cuaca saat itu berada di atas 35 derajat Celcius. Tentu saja ini cuaca yang cukup panas buat para pemain. Apalagi di Indonesia sendiri cuaca panas tidak pernah menembus hingga 35 derajat Celcius. Dengan cuaca panas ini tentu saja berpengaruh kepada kebugaran pemain. Walaupun selama pemusatan latihan, TC, Timnas U22 Indonesia selalu menjalani latihan sesuai dengan jadwal pertandingan di Kamboja. Akan tetapi kenyataannya cuaca di Indonesia dan Kamboja berbeda. Untuk itu, menyiasati masalah cuaca panas ini peserta yang bertanding di SEA Games pun meminta adanya water break. Hal ini tentu saja dilakukan demi menjaga kondisi para pemain tetap dalam keadaan fit meski berlarian di tengah lapangan dengan cuaca panas. Selain itu, masalah kebugaran yang biasa menghantui Timnas U22 Indonesia yakni padatnya jadwal SEA Games 2023. Ajang 2 tahunan ini memiliki jadwal yang padat. Dengan itu, seharusnya Indra Syafri bisa melakukan banyak rotasi pemain agar pemain tidak kelelahan. Situasi saat ini membuat pemain sangat rentan karena kebugaran Rizky Ridho dan kawan-kawan bisa saja merosot karena kelelahan. Belum lagi bayang-bayang cedera yang bisa menghantam para pemain kapan dan di mana saja. Untuk itu, kebugaran ini juga menjadi sorotan jelang menghadapi Myanmar nanti. Indra Syafri dan tim dokter harus bisa menjaga kebugaran para pemain agar saat pertandingan berlangsung nantinya tetap bisa berjalan dengan lancar dan tanpa masalah. Sementara itu, saat ini Timnas U22 Indonesia sendiri menempati posisi kedua klasemen sementara Grup A SEA Games 2023. Marcelino Ferdinand dan kawan-kawan berada di posisi kedua dengan mengemas 3 poin dari 1 pertandingan. Timnas U22 berada di bawah Kamboja yang menempati posisi pertama dengan mengemas 3 poin dan mereka unggul selisih gol yakni 4 gol.